bruder, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-21 tahun liturgi B dengan tema Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur karena pada perayaan Ekaristi pagi ini akan diadakan pelantikan prodiakon. Marilah kita doakan, semoga para prodiakon selalu sehat, semangat dalam melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Marilah sekarang kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan, agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan bermasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-21 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Vikjen Yohanes Kristianto PR, Kor dari lingkungan Yohanes Pemandi dan lingkungan Petrus II, tata laksana dari CFM San Frades. Sekarang mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi hari ini kita diajak untuk berdoa yang pertama bagi para prodiakon yang akan dilantik dalam tugas pelayanan, dan semoga kesediaan mereka untuk melayani di tengah-tengah gereja mendapatkan rahmat dan berkat yang melimpah. Yang kedua, bersama anak dan cucu mendoakan arwah Mbah Putri Christina Sukatmi. Semoga karena kerahiman Tuhan diperkenankan memperoleh kemuliaan kekal dan terang kemuliaan Bapa di sorga dan menjadi pendoa bagi seluruh keluarganya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Ekaristi pada Minggu Biasa yang ke-21. Melalui bacaan-bacaan pada hari ini kita diajak untuk melihat kembali perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita yang seringkali juga menghadapi begitu banyak hambatan dan tantangan. Tapi hari ini dalam terang bacaan-bacaan kita diundang untuk memperbaharui kembali komitmen kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita mengawali perayaan ini dengan sebentar memohon rahmat belas kasih Tuhan. Kita sadari banyak kekurangan dan dosa yang melekat di dalam diri kita. Agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam perayaan ini, mari kita serukan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami melurkan kita, kami menyembah
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Shikhem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntut kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya,
mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang-orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang patah. Caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula, suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Luar biasa bahwa pada hari ini kita berkumpul untuk selalu menghayati dan mewujudkan bahwa kita adalah persekutuan gereja, dan gereja ini menjadi tempat di mana kita menghayatinya. Terlebih lagi dalam diri kita selalu ada kerinduan untuk menghayati Ekaristi, selalu rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan, selalu rindu untuk bersatu dengan Tuhan,
yang memang menawarkan diri sebagai jalan keselamatan. Bacaan-bacaan pasti menjadi pemandu bagi kita yang ingin kita renungkan, yang ingin kita hayati, dan bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita. Pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini, secara khusus di paroki ini akan dilantik prodiakon yang sudah siap di hadapan kita semua. Pelantikan ini tentu meletakkan mereka pada sebuah status pelayanan. Mereka disebut sebagai pelayan komuni tak lazim, karena yang lazim adalah imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Tugas mereka bukan menggantikan tugas imam, tapi melengkapi tugas imam. Kalau hanya imam sendiri membagi komuni rasanya butuh waktu yang cukup panjang, maka gereja menetapkan prodiakon sebagai pelayan komuni tak lazim. Selain itu mereka akan menjalankan tugas pelayanan yang lain. Kirim komuni kepada orang sakit, mengadakan kunjungan, memimpin ibadat pemakaman, dan seterusnya. Maka tugas mereka memang sangat khas, dan tentu saja harapannya kesediaan untuk melayani itu adalah bagian dari buah kesadaran beriman, buah dari kesadaran saya adalah anggota gereja. Dari pengalaman memang tidak terlalu mudah untuk memutuskan, mengatakan siap menjadi prodiakon. Banyak pengalaman mengatakan ada saja alasan, saya tidak siap, saya masih banyak kekurangan, saya masih belum mantap, saya masih belum percaya diri, iman saya masih dangkal, kalau memimpin saya masih grogi, apalagi harus membagi komuni, tangan bisa gemetaran. Ada yang siap, tetapi istrinya yang tidak siap. Kalau bapak mau jadi prodiakon, nanti saya misa di paroki lain. Ada yang istrinya siap, tapi suaminya tidak siap. Ada yang sangat siap berambisi tetapi tidak dipilih. Saudara-saudari, ada begitu banyak alasan untuk menetapkan saya bersedia untuk melayani sebagai prodiakon. Tapi kita bersyukur bahwa pada hari ini ada kurang lebih 30-an yang sudah menyatakan bersedia untuk melayani. Saya yakin ini juga bagian dari sebuah keputusan yang sudah dipertimbangkan, yang sudah direnungkan, dan bagian dari kesadaran beriman. Maka kita dukung sepenuhnya para calon prodiakon yang akan dilantik dan diteguhkan dalam tugas pelayanan di paroki San Frades ini. Karena tugas prodiakon itu melekat di paroki ini, bukan di paroki lain. Sekalipun sudah dilantik di tempat ini, maka tidak otomatis juga bisa melayani di paroki lain sebagai prodiakon. Jadi melekat dalam satu paroki. Tapi saudara-saudari yang terkasih, kalau saya mengatakan tadi prodiakon adalah salah satu bagian dari buah kesadaran beriman, maka kita akan mengatakan bahwa masih ada sekian banyak karisma yang ada di dalam gereja. Tuhan mengaruniakan begitu banyak karisma kepada gereja. Dan karisma itu adalah sebuah peluang untuk memberikan diri. Peluang untuk memberikan diri bagi pertumbuhan gereja, pertumbuhan persekutuan. Beriman tidak hanya diwujudkan melalui liturgi saja. Menghayati iman tidak hanya nampak dalam perayaan liturgi saja.
Kalau kita lihat dalam konteks gereja, maka gereja mempunyai 5 pilar penting yang masing-masing kita hayati dan di dalamnya butuh kesadaran beriman supaya tetap bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita menghayati iman bukan hanya dalam perayaan liturgi, bukan hanya dalam misa, tetapi juga pada saat kita bicara tentang isi iman, pada saat kita berkatekese, pada saat kita melayani, pada saat kita bersekutu, pada saat kita memberikan kesaksian. Di dalamnya adalah cara bagi kita untuk menghayati iman kita sepenuhnya. Dan di dalam 5 pilar gereja itu menampung sekian banyak karisma-karisma, kita semua diundang untuk menjadi bagian di dalamnya. Maka dalam persekutuan gereja tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan saya paling hebat, maka saya bisa segala-galanya. Atau tidak ada dalam gereja yang bisa mengatakan apalah saya ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia hanya sekedar sebagai pengikut dan penonton saja. Setiap orang punya karisma, maka kesediaan untuk berbagi dan menyediakan diri berlandas pada sebuah spirit yang penting. Menurut saya ada spirit yang melekat di dalam diri kita, yakni spirit perjanjian. Di mana letak spirit perjanjian itu? Letaknya ada pada saat kita diikat oleh Allah secara rohani melalui sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan mengikat kita. Ada bahasa yang mengatakan sakramen pembaptisan membuat kita disatu ragakan dengan Kristus. Kita diikat dengan Kristus sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari keterikatan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau spirit perjanjian itu ada di dalam diri kita, melekat di dalam diri kita, maka perlu dibarengi dengan kesadaran beriman. Nah, kesadaran beriman itulah yang akan menghasilkan buah-buah komitmen untuk setia, komitmen untuk taat dan setia kepada kehendak Allah. Bacaan-bacaan pada hari ini rasanya menjadi inspirasi dan gambaran bagi kita. Dalam bacaan pertama, bagaimana Yosua yang diberi tugas melanjutkan perutusan Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah terjanji. Dan dia sangat menyadari usianya sudah lanjut. Dia ingin memastikan status bangsa Israel ini sampai seperti apa. Masih ada kesadaran bahwa mereka adalah bangsa pilihan atau tidak. Karena ada kenyataan pengaruh-pengaruh peribadatan lain, menyembah dewa-dewa lain yang pernah ditunjukkan oleh nenek moyang mereka. Maka Yosua menantang melalui para tua-tua pada waktu itu bangsa Israel. Inilah saatnya kalian mengambil pilihan. Mau taat kepada Allah atau mau taat kepada dewa-dewa lain. Mau tetap setia beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada dewa-dewa lain. Itu tantangan Yosua. Silahkan memilih, tapi aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua menjadi contoh bagaimana taat dan tekun setia kepada Tuhan. Di hadapan tantangan itu Yosua menggarisbawahi, kalau kalian pilih yang lain, saya dan keluarga saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu sebuah tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel melalui tokoh-tokohnya akhirnya memberikan sebuah pernyataan. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan dengan mengungkapkan pengalaman bagaimana Allah mendampingi, Allah menyelamatkan, Allah membuat banyak mukjizat, Allah memelihara sampai dengan saat ini. Dialah yang menuntun kita, maka bukan hanya engkau,
kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ada sebuah perjanjian yang terus-menerus diingat oleh mereka, dan komitmen untuk taat dan setia itu terus berlanjut. Di balik ada begitu banyak godaan-godaan, tantangan-tantangan, hambatan, pergolakan-pergolakan yang bisa saja membuat iman mereka goncang. Tapi mereka tetap berkomitmen, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil kurang lebih ada nada yang sama. Ketika Yesus mengajarkan tentang roti hidup, inilah dagingku, inilah darahku, makan dan minumlah. Sebuah pengajaran yang ditangkap secara dangkal oleh banyak orang, ditangkap secara harafiah belaka, sehingga mereka mengatakan, waduh, ada ajaran Yesus ini begitu keras, sadis, tidak masuk akal. Maka banyak dari antara mereka yang mengundurkan diri, tidak bisa menangkap ajaran Yesus, lalu mereka tarik diri, tidak mau lagi mengikuti Yesus. Saudara-saudari, lalu Yesus punya kepentingan untuk menantang para murid yang sudah digembleng oleh Yesus, yang sudah didampingi oleh Yesus, yang sudah menimba pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Yesus punya kepentingan untuk menantang dan menguji mereka. Apakah kalian tergoncang imanmu? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami percaya bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Jawaban yang lugas dan tegas menampakkan bahwa mereka tetap taat dan setia. Mereka tidak terpengaruh pada pilihan-pilihan orang lain yang mengundurkan diri. Tetapi Petrus, orang yang juga sudah berpengalaman mengikuti Yesus, mewakili para murid yang lain mengatakan, kami akan tetap taat dan setia kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, maka dua bacaan ini tadi mengajak kita untuk membuat penegasan-penegasan. Janji baptis yang sudah melekat di dalam diri kita, yang di dalamnya ada sebuah perjanjian yang diungkapkan, selalu ingin atau selalu membutuhkan pembaharuan. Karena ada kenyataan-kenyataan yang membuat seringkali kita tergoncang. Persoalan-persoalan yang membuat kita tergoncang iman kita. Membuat kita dipenuhi dengan keraguan. Ada perubahan-perubahan yang seringkali tidak bisa kita ikuti. Ada kenyataan-kenyataan pahit yang seringkali kita alami. Persoalan yang satu belum selesai, sudah muncul persoalan yang lain. Pada sisi lain kita merasa sudah berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Sudah berusaha untuk berdoa terus menerus. Tetapi ada kenyataan yang tetap tidak bisa Tapi iman kita, iman yang mengakar di dalam diri kita. Iman yang mengakar dan bertumbuh di dalam diri kita. Sehingga membuat kita kokoh bertahan di tengah begitu banyak goncangan-goncangan. Itulah dinamika kesadaran beriman kita. Tentu saja beda dengan kesadaran berpolitik. Politik hari ini A, besok bisa B, besok bisa C. Itu dinamika politik. Tapi dinamika iman kita tetap berpijak pada iman yang satu dan yang sama, yang sudah melekat di dalam diri kita melalui sakramen pembaptisan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka sekali lagi percaya itu bukan hanya urusan liturgi, tetapi percaya itu adalah bagian dari seluruh aspek kehidupan kita di mana saja kita berada. 5 pilar gereja bukan hanya kita bicara tentang sebuah struktur dalam gereja, tetapi 5 pilar gereja itu bagian dari identitas kita masing-masing pribadi, identitas dari sebuah persekutuan kecil yang disebut gereja kecil,
keluarga, identitas yang melekat dalam persekutuan hidup Kristiani. 5 pilar ini ada di dalamnya. 5 pilar ini yang hendak kita hayati bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita berkomitmen dan terus menegaskan kembali iman kita yang tepat dan benar. Iman yang akan terus-menerus kita hidupi dengan sebuah prinsip dasar, menghayati keutamaan hidup Kristiani melalui penghayatan iman, pengharapan, dan kasih sejati. Kita percaya ketika keteguhan iman itu melekat di dalam diri kita, maka keyakinan bahwa Allah bersama-sama dengan kita akan meneguhkan kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Semoga dinamika iman kita tetap berlandas pada iman, harapan, dan kasih sejati. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan menyaksikan upacara pelantikan prodiakon yang sudah mendapatkan SK dari Bapak Uskup. Maka sejenak kita akan mendengarkan surat keputusan dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang. Saudara-saudari, saat lagi kita akan melantik beberapa saudara-saudari kita untuk menjadi prodiakon. Mereka akan menjalankan tugas untuk melayani sabda Allah, yakni memimpin perayaan sabda, membantu membagi komuni kudus, dan mewartakan sabda Allah di tengah umat. Maka marilah kita mendoakan mereka, semoga Allah memberkati dan menyertai tugas mereka. Dan kini saya akan membacakan SK dari Bapak Uskup Agung Palembang, dan untuk itu para calon prodiakon saya persilakan berdiri dan maju ke depan altar. Surat keputusan nomor 290/Dio Kapal /7 Romawi 2024 tentang pengangkatan prodiakon paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2024-2027. Saya Monsinyur Yohanes Harunyono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, mengingat dan menimbang: 1. Agar pelayanan rohani umat di paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang berjalan dengan baik, khususnya sebagai pelayan komuni dan pemimpin ibadat, perlu mengangkat beberapa orang prodiakon. 2. Bahwa saudara-saudari berikut ini dipandang cakap untuk mengemban tugas sebagai prodiakon di paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. 3. Bahwa untuk itu perlu dibuat surat keputusan. Memperhatikan surat Pastor Kepala Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang nomor 046-P-Pas-7 Romawi 2024 tertanggal 4 Juli 2024 tentang permohonan pembekalan dan pelantikan prodiakon paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang periode 2024-2027. 2. Pedoman Prodiakon Keuskupan Agung Palembang memutuskan dan menetapkan: pertama, memberhentikan dengan hormat prodiakon paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2001
2004 seraya mengucapkan terima kasih atas jasa yang diberikan kepada umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang, khususnya di Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang selama ini. Kedua, memberi tugas kepada saudara-saudari yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini menjadi prodiakon Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2004-2027. Ketiga, surat keputusan ini berlaku untuk 3 tahun sejak Minggu 25 Agustus 2024 dan atau surat keputusan ini dapat tidak berlaku sebelum waktunya bila yang bersangkutan melanggar ajaran gereja dan atau melanggar norma-norma susila yang berlaku. Keempat, apabila pada saat berakhirnya surat keputusan ini belum ada pembaharuan atau pembatalan, maka surat keputusan ini tetap berlaku. Kelima, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada Selasa 30 Juli 2024, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Romo Vikjen, inilah calon-calon prodiakon yang telah diusulkan umat beriman di wilayah Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang. Maka kami mohon Romo Vikjen berkenan melantik mereka menjadi prodiakon. Apakah mereka ini layak untuk dilantik menjadi prodiakon? Berdasarkan kesaksian umat dan setelah melalui pembinaan secukupnya, kami berani memberi kesaksian bahwa mereka memang layak untuk dilantik menjadi prodiakon. Dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya atas nama Bapak Uskup akan melantik saudara-saudari kita ini menjadi prodiakon. Saudara-saudari para calon prodiakon, sebelum Anda semua saya lantik, perkenankan saya bertanya, bersediakah saudara-saudari dilantik menjadi prodiakon bagi Jemaat Kristus di wilayah Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang? Bersediakah saudara-saudari membantu uskup dan para pastor melayani kebutuhan umat beriman akan peribadatan dan santapan tubuh Kristus, dan dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup? Bersediakah saudara-saudari selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi dan dengan itu memberi teladan baik bagi seluruh umat? Bersediakah saudara-saudari selalu membina hidup suci selaras dengan pelayanan saudara-saudari? Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara-saudari. Saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi para calon prodiakon ini dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan setia. Ya Allah, sudilah Engkau menerima dan menguduskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini. Sudilah Engkau memberkati dan mendampingi mereka dalam partisipasi mereka melayani perjamuan kudus, sehingga sesudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas Kau ikut sertakan dalam perjamuan abadi di sorga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Diwakili oleh Pak Tri. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas pelantikan bagi para prodiakon di paroki ini. Mari kita teguhkan iman kita, iman gereja dengan mengungkapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus adalah yang kudus dari Allah. Sabdanya adalah sabda hidup yang kekal. Dialah tujuan sejati hidup kita. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa agar setia kepada Kristus, Sang Sabda hidup kekal. Bagi gereja, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi persatuan semua orang Kristiani. Semoga umat Kristiani tidak terkurung dalam kepentingan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri, melainkan saling memperkaya dalam Kristus. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit, semoga mereka yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit tidak menutup hati mereka, tetapi dapat memaknai penderitaan mereka sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di paroki kita, semoga kami semua semakin bersatu dan berani, semakin terbuka satu sama lain dalam nama Kristus, Sang Sabda hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat kerahiman-Mu bagi saudari kami Ibu Kristina Sukatbi yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga sudah menikmati kemuliaan surgawi. Mohon curahan rahmat dan berkat-Mu pula untuk para prodiakon yang baru saja dilantik. Semoga mereka diteguhkan dalam pelayanan di paroki ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berkatilah kami agar memiliki kasih seperti kasih-Mu. Ajarilah kami untuk semakin membuka diri terhadap panggilan keselamatan-Mu,
bersama dengan semua orang di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan surgawi. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Ya Allah, semoga berkat persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu kepada kami, agar kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sabda-Mu, Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta dalam keselarasan. Engkau telah memberikan pengantara kepada kami. Dialah sabda-Mu yang telah menjadi daging. Dialah yang telah menyampaikan sabda-Mu kepada kami dan memanggil kami untuk mengikutinya. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu. Dialah kebenaran yang membebaskan kami. Dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita.
Dengan pengantaraan putramu, Engkau menghimpun orang-orang yang Engkau ciptakan demi kemuliaan nama-Mu, yang ditebus dengan darah salibnya, dan yang ditandai dengan meterai Roh Kudus menjadi satu keluarga. Maka dari itu kini dan sampai selamanya, kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat, dengan perayaan sukacita sambil bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Perpaduan tubuh di antara Yesus yang kami sambut, kami hidup yang abadi.
Saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kita doakan doa tahun keluarga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan rahasia agung karya keselamatan-Mu kepada kami. Semoga dengan mengenangkan karya penyelamatan-Mu ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dikembangkan dalam cinta kasih, sehingga kelak kami pun layak memasuki dunia baru yang Kau janjikan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik. Pasangan Michael Wen, putra dari Husin Bustomi, dan Eni, dari Jalan AKBP C. Agus, Ilir Timur 3. Dengan Aurelia Vivi Oktaviani, putri dari Boy Jungmin, dan Rina, warga lingkungan Benediktus. Rencana pemberkatan tanggal 7 September di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Dominikus Aprilianto Setiadi, putra dari Agustinus Rudi Setiawan dan Yosefin Marlia Ningsih dari Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Maria Juli Oktaviani, putri dari Jainuri dan Eliani Elizabeth Helni, warga lingkungan Yohanes Pemandi. Rencana pemberkatan tanggal 8 September 2024 di Gereja Santo Petrus, Palembang. Pasangan Theodorus Prawira, putra dari Yakobus Effendi Lai dan Lucia Chia, warga lingkungan Yohanes Pemandi, dengan Tasia Veronica, putri dari Herli dan Tini, dari lingkungan Santo Fransiskus Assisi, Paroki Santo Yosep, Palembang.
Rencana pemberkatan tanggal 15 September di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Perayaan Bulan Kebangsaan Dekanat 1 Keuskupan Agung Palembang. Komisi Kerasulan Awam mengundang umat yang bekerja sebagai TNI, Polri, PNS, ASN, PPPK, BUMN, LSM, pengurus RT RW, kelurahan, kecamatan, Pemda, untuk menghadiri perayaan Bulan Kebangsaan dalam misa dan dialog pada hari Rabu tanggal 28 Agustus pukul 6 sore di Gereja Katedral Santa Maria. Misa akan dipimpin oleh Bapak Uskup, PIC Bapak Ramelhut Pardede. Komisi Kepemudaan mengundang semua orang muda Katolik dalam perayaan Ekaristi Kaum Muda dan Sarasehan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus pukul 5:30 sore di Gereja Santo Yosef. Semoga semua orang muda Katolik Paroki San Frades dapat berpartisipasi. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di papan pengumuman gereja, PIC Cika. 3. Pendampingan bahan BKSN. Seksi Kitab Suci mengundang para pendamping di lingkungan dan kelompok kategorial untuk mengikuti pendampingan bahan BKSN pada tanggal 29 Agustus pukul 7 malam di Balai Paroki, PIC Ibu Lestari. 4. Giat Wanita Katolik RI DPC. Wanita Katolik RI DPC San Frades bekerjasama dengan Rumah Sakit RK Caritas akan mengadakan seminar kesehatan dengan tema pencegahan dan penanggulangan kanker serviks pada hari Minggu tanggal 8 September di Balai Paroki mulai pukul 9.30 dengan pembicara Dr. Monica Amalia Susanti, SPOG. Sebelumnya akan dilaksanakan pemeriksaan pap smear yang hanya berlaku untuk 50 orang pendaftar pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus mulai pukul 8 pagi di Klinik Rafael. Gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PIC Ibu Indarti dan Ibu Lena Gabriel. Kelima, kolekte khusus sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 31 Agustus dan 1 September, Hari Minggu Kitab Suci Nasional diintensikan sebagai kolekte khusus untuk kerasulan Kitab Suci Nasional. 6. Penerimaan dana misa Hari Minggu Biasa ke-20. Kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan.
Selamat pagi. Romo Vikjen, kami umat paroki dan DPH, DPP mengucapkan banyak terima kasih atas pelantikan para prodiakon yang baru untuk tahun 2004-2027. Romo juga mengucapkan propisiar kepada Bapak Ibu semua yang sudah dilantik sebagai prodiakon. Juga terima kasih kepada suami dan istri, anak-anak yang mendukung para prodiakon ini untuk mereka dikuatkan mengambil pilihan melayani sebagai prodiakon. Terima kasih juga atas dukungan umat di lingkungan yang telah juga mengajukan dan memilih mereka semua. Dan semoga dengan ini pelayanan dalam paroki kita menjadi semakin diberkati dan semakin kebutuhan umat dapat terlayani dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Nanti sesudah berkat penutup, kita akan mengambil foto sebagai dokumentasi. Nanti akan kita berfoto bersama di depan. Romo Vikjen berkenan berfoto bersama para prodiakon nanti. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri rangkaian perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, keluarga-keluarga Kristiani, terutama para saudara yang sudah dilantik menjadi prodiakon, selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.